Hai adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola-pola tertentu. Nah, polanya itu bisa berupa operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Nah, pertama-tama, yuk kita mengenal bentuk umum dari barisan aritmatika terlebih dahulu ya. Bentuk umumnya yaitu A, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan barisan bilangan berikut ini. Diberikan barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira itu termasuk barisan aritmatika bukan ya? Nah, apa adik-adik bisa melihat polanya? Ya, barisan bilangan tersebut termasuk barisan aritmatika. Nah, coba diperhatikan lagi. Barisan bilangan tersebut memiliki pola yang tetap, yaitu selalu ditambahkan dengan angka 2 untuk menghasilkan bilangan selanjutnya. Lalu, bagaimana dengan barisan bilangan berikut ini? Apakah termasuk barisan aritmatika juga atau bukan? Ya, barisan bilangan ini juga merupakan barisan aritmatika juga. Karena ia memiliki pola yang tetap, yaitu selalu diukurangi dengan angka 5 untuk menghasilkan bilangan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal bentuk umum dari barisan aritmatika, yaitu disimbolkan dengan A, U1, U2, U3, sampai dengan UN. Namun, apakah adik-adik mengerti arti dari simbol-simbol tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini. Diberikan barisan aritmatika seperti pada layar. Jadi, yang dimaksud dengan A adalah suku awal atau bilangan awal dari suatu barisan aritmatika. Nah, jadi bilangan awal dari barisan aritmatika ini adalah bilangan 2. Selanjutnya simbol UN. Arti dari UN adalah suku ke N. Sehingga yang dimaksud dengan U2, U3, U4 itu adalah suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, jadi suku kedua dari barisan aritmatika ini bilangan 4. Suku ketiga dari barisan aritmatika ini bilangan 6, suku keempatnya bilangan 8, dan suku kelima bilangan 10. Selain simbol A dan UN, juga terdapat simbol B, yaitu beda. Karena barisan aritmatika memiliki pola yang tetap, maka setiap urutan suku memiliki selisih yang sama. Nah, selisih inilah yang dinamakan dengan beda. Jadi, kira-kira suku ke-6 dari barisan aritmatika ini berapa? Ya, bedanya adalah 2, sehingga 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi, suku ke-6-nya adalah bilangan 12. Nah, jika kita ingin mencari U100, kan kita tidak mungkin nih menghitungnya satu persatu. Jadi, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N-1. Selanjutnya, simak contoh soal berikut ini. Nah, berapakah suku ke-17 dari barisan 5, 8, 11, 14, 17? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tuliskan apa yang diketahui.
yang diketahui yaitu A, bilangan awal sama dengan 5. Dan untuk mencari bedanya, kita bisa mengurangi suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya, yaitu bisa dengan 14 dikurangi 11 sama dengan 3, ataupun 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya, kita cari tahu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, karena yang ditanyakan adalah suku ke-17, maka yang ditanyakan ialah U17. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan rumus UN. Selanjutnya, kita substitusikan apa saja yang kita ketahui. Nah, sehingga U17 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 17 dikurangi 1 dikalikan dengan 3 bedanya. Sehingga dihasilkan 53. Nah, jadi suku ke-17 dari barisan aritmatika tersebut adalah 53. Selanjutnya kita masuk ke topik deret aritmatika. Nah, apa sih deret aritmatika itu? Jadi, deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika. Nah, biasanya disimbolkan dengan Sn. Maksudnya, kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja, sampai suku ke n yang telah ditentukan. Supaya terbayang bagaimana itu menjumlahkan suku pada barisan aritmatika, yuk kita simak contoh berikut. Nah, diberikan barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini kita akan mencari Sn, yaitu jumlah n suku pertama. Misalkan nih, kita mencari S2. Nah, jadi yang perlu ditambahkan ialah suku awal dengan suku kedua. Sehingga S2 sama dengan A ditambah U2, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya, misalkan untuk S3. Kita perlu menjumlahkan suku awal ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Sehingga 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Begitu juga dengan S4. Kita hanya perlu menjumlahkan suku awalnya sampai dengan suku keempat. Maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mencari S100? Perlukah kita menghitung satu persatu? Nah, tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu Sn sama dengan n dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. Kita bisa menjabarkannya menjadi, kita mensubstitusikan rumus UN, sehingga Sn sama dengan n dibagi 2 dalam kurung A ditambah rumus UN, yaitu A ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikalikan dengan B. Sehingga didapatkan Sn sama dengan n dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, sehingga rumus dari deret aritmatikanya itu bisa menggunakan salah satu dari kedua rumus tersebut. Nah, untuk keterangannya, yaitu bisa dilihat pada layar. Sn adalah jumlah n suku pertama, UN adalah suku ke n, dan B adalah beda, dan A adalah suku awal. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke contoh soal.
Berapakah jumlah 17 suku pertama dari deret 5, 8, 11, 14? Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu tahu nih, apa yang harus kita selesaikan. Yaitu, jumlah 17 suku pertama. Jadi, yang ditanyakan adalah S17. Dan yang diketahui, yaitu A, suku awalnya 5, dan bedanya adalah 11 dikurangi 8 sama dengan 3, ataupun bisa 8 dikurangi 5, atau juga bisa jadi 14 dikurangi 11. Yang penting suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya. Selanjutnya, kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus Sn. Sehingga S17 sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah U17, maka kita mencari U17-nya terlebih dahulu. U17 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 17 dikurangi 1 dikalikan 3, sama dengan 53. Kemudian kita substitusikan. S17 sama dengan N-nya 17, A-nya 5, dan U17-nya 53. Kemudian kita hitung dan menghasilkan 493. Jadi, jumlah 17 suku pertama dari deret tersebut adalah 493. Nah, jadi bagaimana video pembelajaran pada materi ini? Apakah sudah paham mengenai barisan dan deret aritmatika? Nah, jika belum paham, bisa diputar ulang ya videonya. Jadi, cukup sekian video pembelajaran pada materi barisan dan aritmatika ini. Semoga adik-adik paham. Semangat belajarnya. Salam matematika. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker dan bawa hand sanitizer setiap kalian keluar rumah.